Halo Manageners. Hari ini kita mau ngobrol santai bareng mahasiswa manajemen Uniku yang menjuarai Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan loh. Wah, keren banget Teteh. Daripada penasaran, yuk ikut kita. Halo Sobat Manageners. Sampurasun Teteh. Rampes. Apa kabar Teteh? Alhamdulillah baik. Ada Teh bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sebelum itu nih Teh, coba perkenalkan diri terlebih dahulu biar Sobat Manageners tahu. Oke, boleh. Dari aku dulu? Boleh. Halo Sobat Manageners, perkenalkan saya Aulia Chaniago Rahman, Mojang Wakil 2 Kabupaten Kuningan tahun 2025. Baik, izin juga memperkenalkan diri, saya Niken Intania Pramudita, Mojang Harapan 1 Kabupaten Kuningan tahun 2025. Sampurasun, salam kenal, hatur nuhun. Oke, sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu nih buat Teh Aul sebagai Mojang Wakil 2 Kabupaten Kuningan dan Teh Niken sebagai Mojang Harapan 1 Kabupaten Kuningan. Hatur nuhun. Hebat banget ya Teh ya. Kita di sini ngobrol santai aja ya Teh ya, biar Sobat Gen Z tahu Mojang Jajaka dan Bisa termotivasi gitu ya? Iya, gitu. Boleh. Jadi aku pengen tahu nih Teh, apa sih yang bikin Teteh tertarik buat ikut Mojang Jajaka dan sampai akhirnya sampai menang Mojang Wakil 2 dan Harapan 1. Mojang Harapan 1. Oke, ini menarik banget ya Teteh. Jadi sebenarnya ini boleh cerita kan? Boleh. Oke, jadi sebenarnya Sharing Teh. dari aku SMA kelas 1, nah aku tuh udah lihat yang namanya Mojang Jajaka, tapi pada saat itu memang belum tahu ini si Teteh ini cantik banget ya. Otomatis kita ngelihat yang cantik-cantik tuh langsung Termotivasi. wah gitu. Tapi memang tidak ada keinginan pada saat itu juga, nggak ada keinginan kayaknya aku pengen kayak si Teteh itu deh, nggak ada. Tuh, karena nggak pede kan sama diri sendiri gitu. Aduh, nggak cantik kayak Tetehnya, terus nggak punya apa hal yang bisa aku jual lah ibaratnya gitu. Nah, tapi pada akhirnya pada tahun 2025 ini memang aku itu bukan atas dasar keinginan sendiri awalnya, tapi didorong sama teman-teman aku yang memang sudah tergabung terlebih dahulu di paguyuban Moka ini gitu. Jadi mereka dorong, "Ayolah ikutan." Nah, dari situ iya deh, aku belum ada pencapaian apa-apa di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya gitu. Kayaknya aku bisa gitu, buat akhirnya ikut gitu. Nah itulah makanya aku tertarik gitu menjadi nonoman panutan di Kabupaten Kuningan gitu sih. Berarti karena dorongan gitu ya Teh? Dari Awalnya, dukungan teman-teman gitu? Iya, awalnya didorong, ayo ikut gitu. Tapi pada akhirnya atas dasar kemauan sendiri tentunya gitu. Boleh dari Tetehnya? Oke, baik. Kurang lebih sama seperti Teh Aus, cuman bedanya itu aku mulai tahu Mojang Jajaka terutama di tahun 2020. Iya, tahun 2020 itu aku baru tahu nih ternyata ada Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan. Sampai akhirnya sempat vakum beberapa tahun dan dibuka kembali pendaftaran pasanggirinya itu di tahun 2023. Pada saat itu aku masih mahasiswa baru di Universitas Kuningan. Jadi aku punya modalnya itu cuma satu, nekat, niat dan tekad. Nah, jadi aku langsung coba. Padahal aku posisi belum ada prestasi, belum pengalaman organisasi juga nggak ada. Aku benar-benar coba dan ternyata aku tuh kurang banget dari persiapannya. Dilihat dari pada saat itu banyak sekali prestasi Teteh bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi juga nasional maupun internasional. Aku sampai saat itu berjanji kepada diriku sendiri, pokoknya di setiap nanti untuk pasanggiri selanjutnya aku akan selalu ikut. Sampai akhirnya aku menunggu di tahun 2024 belum dibuka lagi. Sampai di tahun 2025 alhamdulillah aku bisa ikut dan alhamdulillah masuk top 16 besar. Karena pada saat itu aku cuman ekspektasinya di 16 besar, sampai akhirnya bisa menjadi top 6 besar dan juga terbaik keempat, terutama di Harapan 1 ini. Jadi lebih atas dasar betul kemauan juga dan juga ingin lebih berkontribusi sebagai pemuda-pemudi Kabupaten Kuningan, terkhususnya di bidang pariwisata dan kebudayaan, seperti itu. Keren banget Keren banget sih. Benar-benar cerita awal mulanya tuh kayak mantap banget. Pola. Ya, apalagi Teh Niken ya pernah gagal tapi nggak berhenti di situ. Betul. Itu masih Mencoba gitu ya? koma gitu. Pas gagal pasti Betul. koma, lanjut lagi sampai akhirnya bisa dapat Harapan 1. Alhamdulillah. Luar biasa banget Luar biasa Sobat sih. Manageners. Panjang sekali ya perjalanannya. Iya, karena tidak mudah jujur Teteh. Di sini tuh
kita mencapai apapun tidak ada instan. Ya, Iya, betul. betul. Butuh perjuangan ya teh. Betul. Butuh banget. Nah, teh, kalau boleh tahu dari mulai pendaftaran nih sampai pengumuman itu tuh membutuhkan waktu berapa bulan sih? Kurang lebih ada 4 bulan kali ya teh. Kurang dari 2 bulan mungkin, ya. 2 bulanan lah. 2 Lama juga bulan ya? Iya, jadi itu pun kita sembari menunggu nih hasil seleksi. Pertama itu kita ada tahap seleksi wawancara online. Online. Lalu juga ada wawancara tes tulis. Nah, mohon maaf, tes tulis yang online. Oh, Ya. Tes tulisnya online? Iya betul, wawancaranya tuh yang langsung. Nah, di tahap wawancara tuh menurut aku pribadi ya teh luar biasa. Karena banyak sekali pos-pos tertentu dan juga dijuriinnya tuh langsung sama yang paguyuban Muka Kuningan di tahun-tahun sebelumnya sama senior kita. Yang sudah hebat-hebat. memang. Betul. Jadi kita juga selain setelah tes tulis wawancara itu ada tahap karantina. Begitu. Dan juga mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilibatkan juga oleh pemerintah daerah setempat. Seperti itu. Jadi Nah, teh, selama 2 bulan itu tuh ada karantina segala macam. Pasti itu tuh ada hal yang sulit gitu gak sih? Nah, hal sulit apa sih yang teteh hadapin itu selama 2 bulan itu? Sebenarnya kalau dari aku itu nggak ada hal yang sulit menurut aku gitu ya. Cuman lebih ke mungkin mindset kita kali ya. Kadang kayak kita jatuh overthinking gitu kayak. Overthinking Ini duluan. iya overthinking, jadi kayak kita cemas. Padahal belum apa-apa, jadi kayak di otak kitanya tuh udah rame, udah berisik. Kalau misalkan dibilang ada yang sulit, enggak sama sekali sih. Karena kita juga di Moka tuh bener-bener serangkaian kegiatannya dari tes tulis, wawancara, terus kita kegiatan sama BNN, sama Kodim, sama BPBD dan yang lainnya tuh have fun semua. Enjoy Teteh, gitu ya? enjoy. Jadi kalau misalkan ada yang sulit atau enggak sih, jujur enggak. Apalagi ketika kita jalani, oke, ternyata ini sangat seru. Gitu. Boleh dari teh? Begitu teh, terutama kita juga sebagai mahasiswi Universitas Kuningan ya teh, kita sangat dipermudah terutama buat alur perizinannya. Karena posisi ketika 2 bulan itu juga kita masih libur. Iya, betul. Jadi tidak mengganggu aktivitas terutama di perkuliahan. Terus juga memang persiapannya itu sudah disesuaikan banget sama panitia sesuai kebutuhan kita juga. Mungkin yang sangat cukup sulit itu penyesuaian diri aja sih teh Iya, ya. penyesuaian Mindset diri. juga karena jujur banyak sekali ATT yang jauh lebih hebat prestasinya, apalagi public speakingnya, wah luar biasa sekali. Itu sih yang bikin kita kadang merasa minder, tapi ternyata kita sama ya teh ya. Iya, betul. Kadang ngeliat, mereka ini udah pada hebat, kita apa ya? Betul. Gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Oke, ternyata ada juga ya kesulitannya. Ada juga overthinkingnya. Iya, Betul, pasti. pasti. Overthinking. Terus nih teh, dari perjalanan teteh Mojang ya, dari semua rangkaian yang teteh jalanin, hal apa sih yang paling berkesan dan paling berharga selama ini? Boleh sih, dari teknikan dulu. Oke, yang paling berharga pasti ketika karantina selama 2 hari. Bagi saya pribadi itu adalah sebuah momen yang gak akan keulang lagi ya teh ya. Iya, betul. Karena kita juga bisa lebih dekat lagi dengan ATT finalis lainnya, lebih mengenal satu sama lain, dan juga kita bisa enjoy mengikuti rangkaian kegiatan yang ada. Dan juga salah satunya itu ketika malam grand final, itu jujur sangat deg-degan ya teh, sangat merinding, betul, sakral, beraduk gitu ya. iya. Namun juga rasanya sangat bersyukur, terutama ketika setelah amanahi dapat penghargaan sebagai Mojang Harapan 2, bisa Harapan 1, mohon maaf ya. Sebuah pencapaian yang luar biasa, terutama bisa membuktikan kepada keluarga tercinta yang telah hadir di malam itu. Bagi saya sebuah momen yang sangat luar biasa. Dari Teh Alul bareng. Kalau dari aku sih, kalau misalnya ditanya momen yang paling berkesan, semua momen di Moka ini berkesan menurut aku. Berkesan banget, gak ada momen yang gak berkesannya gitu. Dari awal banget pendaftaran, terus ke tes tulis, wawancara, hingga grand final, itu semuanya berkesan. Nah, tapi yang paling menurut aku memang gong itu di karantina. Karena kan kita nih baru kenal gitu. Ya kita juga kegiatan itu gak setiap hari yang ada kegiatan bertemu gitu. Kita bertemu cuma pas kegiatan aja. Dan kita harus seatap bareng di karantina. Makan bareng, tidur bareng gitu kan. Sama orang yang baru aja kita kenal. Nah itu sih Shock luar juga biasa. gitu ya? Iya masih, kalau shock sih enggak, tapi kayak wow ternyata mereka unik-unik gitu. Unik banget gitu kan orang-orang gitu. Nah terus pas di
Sawala dan Unjuk Kabisa. Oh, iya. Nah kebetulan itu di Sawala itu kita kita harus speech, tapi itu dikasih temanya dadakan, dan kita juga dikasih pertanyaan dadakan. Nah ibaratnya gini, kita aja yang ngobrol sama teman kadang kita tuh mikirnya lama gitu kan. Betul Kayak, banget, iya. kayak, oh my god, ini Walaupun kita harus udah jawab briefing apa? juga, Iya, ya. udah Betul. briefing juga gitu, kadang lama gitu. Nah ini tiba-tiba dadakan, terus cuma dikasih waktu 1 menit speech, menit? iya, dan 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Wow, gitu kan, itu sih berkesan banget. Dan juga di Unjuk Kabisa aku emang kebetulan kolaborasi di Unjuk Kabisanya itu sama partner aku Kang Rio juga gitu. Wah itu luar biasa banget. Kebetulan aku nari pada saat itu, dan aku tuh bukan penari yang emang udah sering nari, tapi aku juga masih belajar gitu. Dan jurinya itu senyum gitu, kasih senyum kayak, oke ibu makasih ya udah senyum, walaupun aku bukan penari asli ibaratnya, tapi itu menjadi sebuah semangat ya pada saat itu. Dan tentunya juga di grand final sama kayak Teniken, dihadiri oleh banyak orang gitu, kita tampil dengan pakaian kita yang wow gitu kan, wow mencrang gitu kan, jadi kayak Hedon lah. ada orang tua di sana gitu kan, ada petinggi gitu kan, kayak wah ini rasanya kayak gini ya, Bangga gitu. Bangga. Dan yang plot twist banget, alhamdulillah bisa sampai masuk top 3, padahal itu nggak ada di pikiran sama sekali gitu Keren sih. banget. Nah, Teh, kan banyak nih tadi pengalaman-pengalamannya selama Mojang ini. Boleh dong share tips and triknya kepada manajer di rumah supaya bisa pede juga. Gimana? Seperti Oke. teteh-teteh ini. Boleh Teh Alca sebagai Dari top 3-nya. aku dulu. Oke, boleh. Tips and trick dari aku apa ya? Aku juga bingung nih tips and triknya. Jadi kalau aku tuh punya prinsip dari dulu, prinsip aku tuh takdir itu di tangan Allah, tapi usaha itu milik kita. Nah, jadi semua orang tuh siap banget buat jadi pemenang. Aku nanya deh ke ATT, kalau misalkan ikut lomba pengennya apa? Menang. Pengen Menang dong. Masa menang. kalah. Oh ya, masa kalah siapa yang bukan? Pasti menang. Tapi nggak semua orang itu siap sama kekalahan, ya kan? betul. Nah, jadi aku tuh selalu punya mindset di dalam diri aku itu fokusnya sama proses bukan sama hasil. Kalau hasil tuh gimana nanti, karena yang punya takdir itu Allah gitu. Nah tapi kalau usaha itu milik kita. Contohnya aku nggak bisa public speaking. Oke, aku mulai belajar public speaking dari mana dulu nih? Bisa cari di internet. Sekarang kan ada AI ya gitu. Iya. Ada AI, terus ada YouTube, TikTok, Instagram, semua media sosial bisa dipergunakan gitu. Nah aku nggak bisa ini. Oke, aku ajak teman untuk diskusi. Ini di Kabupaten Kuningan ada apa aja ya yang belum kita ketahui, kita sharing-sharing gitu biar kita tahu ilmunya. Nah, jadi kalau tips and trick dari aku sih cukup itu, kita fokus aja sama prosesnya, jangan mikirin hasilnya dulu. Gitu. Kun fayakun aja. Beritanya Oh, kan? dengerin Harus anak ikuti muda. proses dulu. Iya betul, Iya. prosesnya aja dulu. Jangan mengharapkan hasilnya gimana-gimana. Iya. Yang penting prosesnya harus maksimal. Nah betul, prosesnya harus maksimal gitu. Boleh dari teteh. Kalau dari aku selalu punya satu niat, yaitu nekat, niat dan tekad. Jadi kita tuh harus punya karakter pribadi yang berani mengambil resiko. Karena kalau kita gak pernah berani, kita gak akan pernah dapetin itu. Karena semua peluang tuh sebenarnya ada nih ATT. Kalau ATT ngelakuin apapun, termasuk kita juga ya Teh. Karena di sini juga kita sama-sama belajar. Namun banyak orang yang masih takut mengambil kegagalan. Padahal kan kegagalan itu adalah bagian dari proses kita juga bertumbuh. Karena saya pribadi tuh percaya kalau misal porsi kegagalan itu bisa berkurang apabila kita selalu mencoba. Jadi afirmasinya adalah, oh kalau saya gagal berarti porsi kegagalan saya berkurang gitu. Berarti nanti porsi kesempatan yang bagusnya itu berarti akan mendekat dengan kita begitu. Dan pastinya dari rasa takut itu wajar, ATT, teman-teman di rumah yang sedang nonton ini, karena rasa takut itu bisa ada karena kita nggak tahu gitu. Iya, Tapi betul, kalau kita udah tahu, aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Pokoknya rasa takut itu dilawan, dihadapi gitu. Betul, karena semakin takut sebenarnya semakin yang tidak terjadi sebetulnya. Karena itu kan termasuk bagaimana cara kita, mindset kita untuk terus bertumbuh. Kunci utamanya lawan rasa takut. Lawan Iya, rasa takut dan betul. berani mencoba. Yes. Terus Teh, buat anak muda nih Teh yang di luar sana yang pengen ikut Mojang Jajaka, Boleh banget nih. Jadi terus penerus beri ya, Teh. pesan motivasi apa nih yang pengen Teteh Sampaikan ya pesan motivasi.
pesan motivasi nih Teh Au. Boleh dari Tanikan dulu kali ya. Para Gen Z. Sebagai nonoman panutan untuk Akang Teteh yang di rumah, calon penerus kita ya di betul. Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan, berikan yang terbaik bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, sekitar, daerah, agama, negara, nusa dan bangsa. Dan tentunya untuk mencapai hal itu, Akang Teteh juga perlu mempersiapkan banyak sekali. Dari persiapan diri, mental itu paling penting. Mental Mental betul. dulu. Karena kalau kita pintar, tetapi mental kita tidak pandai, sama saja nanti kita bisa kalah di tengah jalan. Maka dari itu memang perkuatkan mental, keyakinan hati diri, dan insya Allah semuanya juga pasti bisa, termasuk tergabung di Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan di tahun selanjutnya. Boleh kalau buat aku, halo sobat manageners, nih buat kalian-kalian yang emang berniat atau berminat ya untuk ikut tergabung dalam paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan di tahun berikutnya, boleh banget. Motivasi dari aku sih seperti yang tadi sudah aku sebutkan dan tadi kan sebutkan juga ya, rasa takut itu dilawan. Pokoknya lawan aja rasa takutnya, fokus sama prosesnya. Dari aku sih itu aja ya. Tuh, dan kun fayakun Allah with us sih. Karena aku sebagai muslim, nah pokoknya kalian itu berpegang teguh sama keyakinan kalian masing-masing, percaya kalau Tuhan itu akan selalu ada sama kalian. Kalau dari aku gitu aja. Kalau boleh tahu, selain menjadi mojang, kesibukan teteh-teteh ini apa sih? Wah, kita cukup sibuk ya. Alhamdulillah, sibuk yang menghasilkan ya Teh? Iya, alhamdulillah. Hebat ya. Kebetulan selain di Moka, aku sih sibuk seperti menjadi MC, moderator, atau ikut tergabung di event organizer gitu. Dan tentunya aku juga aktif di unit kegiatan mahasiswa di Unikunya ya, selain menjadi mahasiswi aktif semester 5. Kalau tadi kan Untuk aku kesibukan saat ini karena sebagai mahasiswa juga sama semester 5 di Uniku ya Teh. Jadi untuk segala all event yang ada di Universitas Kuningan juga aku ikut tergabung nih. Salah satunya jadi Master of Ceremony, moderator acara, dan juga terkadang menjadi public speaker narasumbernya. Namun untuk saat ini juga saya lagi terfokus untuk menuntaskan tugas saya karena sebelum menjadi Mojang Jajaka saya juga menjadi Duta Anti Bullying Kabupaten Kuningan. Jadi memang masih banyak tugas saya untuk bisa mengkampanyekan sosialisasi anti bullying di semua titik sekolah yang ada di Kabupaten Kuningan. Seperti itu atas saya. Sangat sibuk banget. Banget itu. Mungkin segitu ya. Cukup. Sangat cukup. Hebat banget itu ya bisa mendengarkan perjalanan Teh Niken dan Teh Aul sampai menang Mojang Jajaka Kabupaten Kuningan. Dan semoga cerita dan tips yang diberikan teteh-teteh ini bisa menginspirasi manajeners di rumah. Amin. Terima kasih juga ini buat AA-nya dan tetehnya yang udah mengundang kita ya untuk Makasih juga. sharing-sharing di Terima sini kasih ya. juga sudah berkenan untuk Datang ke wawancara sini. ya. Iya. Oke manajener, sekian video ngorasi dari kita. Tungguin keseruan kita selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Oke guys, terima kasih ya.